Masih tentang Elon Musk ya. Lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi ini hasil bacaan gue dari biografinya yang ditulis oleh Walter Isaacson. Satu hal yang bikin gue kagum juga adalah filosofinya terhadap engineering. Gue bukan orang dari engineering background sama sekali, jauh, cuman tidak bisa tidak ketika gue denger apa yang dilakukan Elon Musk, tidak bisa tidak gue kagum dan jadi punya apa ya, kayak keinginan untuk menggali dunia itu gitu, dunia engineering, dunia apa, engineering itu bahasa Indonesia ya, insinyur, tapi kayak intinya permesinan lah, membangun sesuatu gitu. Jadi sangat inspiring sih, terlepas dari betapa brengseknya dia ketika melakukan engineering itu ya. Cuman ketika lo ngeliat di depan lo ada orang yang bikin roket, bikin mobil listrik, bikin chip yang bisa masuk ke otak lo gitu, dan bisa bikin orang yang kemungkinan potentially bikin orang buta jadi bisa ngeliat lagi. Ketika lo di depan lo ada orang yang bisa melakukan semua itu bukan sendiri ya, tapi bisa kayak membangun semua itu sebagai leadernya, tidak bisa tidak lo akan terinspirasi sih, sangat-sangat terinspirasi. Termasuk gue, terlepas dari betapa brengseknya dia lagi-lagi. Dan itu butuh engineering yang gila kan untuk bikin roket dan bikin mobil listrik aja. Dua hal itu aja dulu kayak, dan itu bikinnya dari scratch, kayak bener-bener dari Tesla nggak sebegitu dari scratchnya, tapi kayak bisa dibilang karena Tesla udah ada dulu sebelumnya gitu, perusahaan mobil listrik bahkan sebelum Elon Musk datang gitu. Agak ribet sih alur ceritanya, tapi intinya sebelum Elon Musk masuk, Tesla itu udah ada sebetulnya, tapi masih jadi perusahaan mobil listrik yang gue nggak tahu mereka bahkan udah bikin mobil listrik yang bisa dijual atau belum, kayaknya enggak. Baru ketika Elon Musk masuk, dirombak sama dia, akhirnya, at least dari apa yang gue baca di biografi ini, baru harus diakui Tesla jadi company yang bisa bikin, nggak tahu sekarang udah berapa ratusan ribu jutaan mobil gitu, yang bisa mass produce mobil gitu. Dan apresiasi gue tuh tinggi sekali terhadap kesulitan terhadap dia dari sisi engineering, karena betapa sulitnya untuk masuk ke industri mobil listrik gitu, ketika lo tahu bahwa di Amerika basically cuma ada dua perusahaan yang belum bangkrut sampai saat ini, perusahaan mobil, Ford sama Tesla, sisanya bangkrut semua. Kayak lo bisa tahu betapa sedikitnya peluang untuk mobil listrik, kayak kecil sekali. Dan yang kedua, roket, kayak sebelum SpaceX siapa sih yang bikin roket swasta? Nggak ada nih. NASA, cuma NASA gitu di Amerika paling, dan NASA pun ya perusahaan, bukan perusahaan negara ya, lembaga, intinya entitas yang didanai oleh negara lah, sehingga dananya relatif ya bisa dibilang hampir tak terbatas gitu. Tapi bikin perusahaan roket yang sustainable, kayak itu outnya berapa men, kayak it's crazy gitu. Dan itu bener-bener bukan bangun software yang bisa lo pikir sendiri. Kayak ini ngebangun roket yang lo butuh manpower seberapa banyak coba, orang-orang pintar lo butuh delegasi tugasnya segimana coba. Dan Elon Musk nyalain dua itu kayak gila sih. Sense of engineering dan leadership yang dia punya pasti besar untuk bisa bikin itu. Dan itu dikombin dengan work ethic dia yang gila juga, kayak
Di video sebelumnya gue udah jelasin betapa dia basically never take a vacation gitu. Dan dia bisa tuh yang kayak nggak tidur dimanapun kecuali di kantornya, even weekend kayak emang orang yang dedicated to work aja. Dan itu dikombin juga dengan leadership dia yang bisa dibilang basically benar-benar bisa nge-push orang sampai pada titik tertinggi yang tentu resikonya adalah banyak orang yang menganggap dia brengsek dan keluar, tapi keuntungannya adalah mungkin itu mengattract orang-orang gila dengan kegilaan yang sama gitu. Jadi itu sih. Dan filosofi engineeringnya juga sinting menurut gue, kayak dia basically mikir semuanya dari first principle. Artinya first principle itu artinya melihat sesuatu dari titik terkecilnya gitu, melepas semua asumsi yang ada. Ibaratnya kayak mungkin ini terkulminasi dalam satu rules dia yang itu menarik sekali. Dia bilang dalam prinsip engineering dia yang dia terapkan di Tesla sama SpaceX sama perusahaan lain itu. Bentar, gue sampai mana tadi ya? First principle ya. First principle yang dia tuh sampai pada titik dimana yang bisa dipatuhin tuh cuman laws of physics, cuman hukum fisika, sisanya cuman rekomendasi. Kayak pas dia bikin roket salah satunya gitu kan, sebenarnya pas dia bikin roket tuh ada banyak sekali aturan dari NASA, kayak baratnya manual building roket yang kayak perintilan lah, kayak mungkin skrupnya harus bagaimana. gua obviously menggunakan istilah-istilah yang sama sekali salah ya, tapi ibaratnya lah kayak skrupnya harus gimana, tuasnya harus gimana. Elon Musk basically thinking from the first principle. Dia basically nggak mau mematuhi semua itu karena itu bukan fisik lah, itu cuma rekomendasi doang. Dia menganggapnya seperti itu gitu. Meskipun itu standar keamanan yang kayak udah jadi standar gitu untuk bikin roket atau bikin mobil, tapi dia basically melanggar semua itu, mempertanyakan ulang, dan hasilnya adalah dia bisa bikin mobil atau roket dengan harga produksi yang sangat murah. Itu sih satu, lo harus bisa mengapresiasi keberanian orang untuk bisa seperti itu gitu. Dan ini bukan keberanian yang kayak sekedar rules di masyarakat yang kayak rambut panjang, kenapa rambut panjang. Ini hal-hal gila kayak bikin roket, men. Maksudnya ada keberanian dan ada recklessness juga sih mungkin di situ, yang kayak ini kan masalah keamanan ya. Kayak satu sisi mungkin gue paham kalau orang bisa mengapresiasi betapa jeniusnya itu dari sisi engineering, tapi di sisi lain gue juga paham kalau ada orang yang mengutuk karena di satu sisi itu juga mengabaikan alasan-alasan keamanan. Tapi kalau kita benar-benar cuma melihat dari sisi engineering ya, itu gila sih, gila. Gimana dia berani untuk membangun semua dari first principle. Itu harus punya keberanian berpikir dan dibarengin juga dengan kemampuan teknikal yang oke gitu, untuk kayak ya bisa ngitung physical law-nya dan gimana cara bikin sesuatu yang obey physical law-nya juga. Kayak kalau gue kan dulu SMP ngerjain ini ya, Olimpiade Sains gitu. Dan itu Olimpiade Sains SMP susah banget cuy. Nah ini orang mau bikin mobil dari scratch, kayak anjing. Gimana caranya itu ya? Sinting.
dan bikinnya dari first principle lagi, mengabaikan prinsip-prinsip ya nggak semuanya mungkin, tapi kayak mengabaikan banyak hal yang sebelumnya udah jadi ibaratnya aturan tidak tertulis lah, atau aturan tertulis pun, tapi dia mengabaikan itu karena satu-satunya yang mau harus dipatuhi adalah physical law, sisanya cuman rekomendasi. Kayak gila sih, gila. Dan dia berani pushing things to the limit. Dan salah satu hal lagi yang menarik adalah tadi dia punya risking yang gila ya Elon Musk, kayak ya untuk masuk ke dunia electric car dan rocketry itu udah resiko yang gila sih. Berapa banyak duit yang dihabisin. Dia pernah bilang kayak ke mantan istrinya dulu, dia bilang di masa depan gue cuman ada punya dua pilihan, antara gue jadi miliuner super kaya atau bangkrutnya gitu. Jadi dia orang yang bilang to take risk, kayak high risk high gain juga, high risk high return gitu. Dan dia tuh willing untuk do things along the way juga, untuk menghancurkan. Kayak SpaceX tuh ngancurin. SpaceX tuh 3 peluncuran roket pertamanya rusak gitu, sampai pada titik dimana udah diambang kebangkrutan. Kayak kalau peluncuran keempatnya nggak bisa aja, hancur itu perusahaannya, maksudnya bangkrut. Tapi beruntungnya untuk dia jalan gitu, dan itu menunjukkan kayak dia rela untuk ngambil risiko untuk basically ngeledakin roketnya berulang kali dan belajar dari situ. Ada semacam impulsiveness sebetulnya di situ, dimana dia tuh philosophy of engineering yang bisa gue baca ya, dari yang gue baca, dia tuh bukan tipe yang oke ini harus perfect dulu roketnya, tapi kayak if it's good enough dan launch the rocket gitu, jalanin roketnya, ntar kalau meledak ya belajar dari situ. Jadi dia kayak bikin aja secukupnya, kalau jelek ya udah pelajarin ganti gitu. Dan ya, filosofi of engineering ini yang jadi bikin gue bertanya-tanya sih tentang soal diri gue sendiri. Kayak sepertinya tuh filosofi atau approach yang berguna untuk banyak hal diri gue gitu. Kayak keluarin karya aja, tulisan mungkin approach terbaik bukan bikin tulisan sebagus mungkin, tapi bikin tulisan seminggu sekali secara konsisten, dan kalau ada yang jelek ya udah perbaiki lagi gitu. Mungkin kalau bikin video ini take risk untuk terlihat cringe gitu atau terlihat bego gitu jelasin sesuatu ya, mungkin itu sesuatu yang penting untuk bisa willing to take risk kalau lo mau mengambil sesuatu yang besar gitu. Dan iya, setelah gue pikir-pikir ada banyak sekali juga aturan tidak tertulis yang sebetulnya bisa dipertanyakan dalam banyak hal gitu. Dalam bikin video gitu kan banyak aturan-aturan kayak sekarang ya, kayak panduan membuat video yang viral gitu harus concise, harus communication skillnya harus concise, nggak boleh ada gap, ketika ngomong nggak boleh diam. Tapi ini masa sih, kayak mungkin kalau dalam bentuk video nggak tahu sih. Kalau dalam engineering kan patokannya physical law ya, law of physics, bukan fisika. Kalau dalam video apa ya, psikologi. Tapi psikologi juga banyak yang teori-teori yang nggak apply juga, jadi iya.
Mungkin gue butuh lebih banyak ngambil resiko gitu. Gitu sih. Itu sih philosophy of engineering Elon Musk. Menarik.